Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Keluarga besar Ki Agus Haji Abdullah, Kemas Haji Denci, dan seluruh rekan-rekan, teman-teman, kerabat, orang dekat dari zuriat, dari keturunan Ki Agus Haji Abdullah dan Kemas Haji Denci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dapat melanjutkan pengajian kita, yaitu kajian subuh setiap hari Senin untuk seluruh keluarga. Yang kita kaji adalah hadis arba'in. Hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita dan keluarga kita dari segala bala dan musibah, dari segala penyakit, dari wabah corona, dan diberikan rezeki yang murah, berkah, dan juga diberikan usia yang panjang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita membahas hadis yang ke-12, Al-Haditsus Tsani Asyara, hadis yang ke-12. Hadisnya sangat pendek sekali ya, tapi manfaatnya sangat besar sekali ya. Ini hadis terkait dengan bukti kebaikan Islam seseorang atau bukti bagusnya Islam seseorang, dan juga dalam rangka menyelamatkan dirinya dari azab neraka di akhirat nanti ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang ya, termasuk ya, min dari atau termasuk husni islamil mar'i, bagusnya Islam seseorang, tarkuhu meninggalkan ma la ya'nihi, yang dia enggak membutuhkannya ya. Ma la ya'nihi, yang enggak dia butuhkan, artinya jangan sibukkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya ya. Jadi contoh atau bukti atau di antara bukti bagusnya Islam seorang, dia meninggalkan perkara yang enggak penting bagi dia. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain seperti ini. Apa yang dimaksud dengan perkara yang enggak penting ya? Yang saya awali adalah perkara yang penting. Ya, saya jelasin perkara yang penting karena yang enggak penting itu banyak. Ya. Perkara yang penting adalah perkara yang terkait dengan kebutuhan kita di dunia dan kebutuhan kita di akhirat. Terkait dengan kebutuhan kita di dunia ya, tentang bisnisnya kita, tentang peran kita di dunia gitu kan ya, boleh ya. Jadi terkait dengan peran kita sebagai kepala keluarga gitu kan, mencari nafkah, peran sebagai ibu mengasuh anak ya, menjaga rumah suami gitu kan ya, peran sebagai ayah mendidik anak gitu kan ya, terkait dengan kebutuhan kita di dunia dan kebutuhan kita di akhirat untuk bisa selamat dari azab neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi itu yang perkara penting. Jadi kalau nggak ada hubungannya dengan kebutuhan kita di dunia dan nggak ada hubungan sama sekali ya dengan sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga atau menyelamatkan kita di akhirat, maka nggak penting ya, nggak usah terlalu ente sibuk ya. Cuman masalahnya banyak yang salah paham terkait dengan misalnya kita melihat ada orang berbuat kemungkaran ya di depan kita, berzina di depan kita, apakah itu termasuk penting? Penting. Karena kalau kita biarkan, kita ikut berdosa, masuk neraka juga kita ya. Membiarkan orang berbuat munkar, maka itu termasuk kita
ikut berdosa. Ya, jadi nggak boleh ya kita diamkan. Wah, nggak terlalu penting, bukan urusan saya. Enggak. Kalau itu urusan kita, ya. Jadi kalau melihat kemungkaran di depan mata kita, maka wajib kita mencegahnya, ya, dengan kemampuan yang ada. Baik itu dengan tangan kalau kita punya kemampuan, ya. Baik itu dengan lidah kalau kita nggak bisa menggunakan tangan, kita dengan lidah kita nasihati. Atau setidaknya kalau kita takut juga dengan lidah, mungkin dia akan berbuat zalim sama kita, maka kita dengan hati mendoakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia. Jadi nah ini yang kadangkala salah dipahamin oleh sebagian, ya, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan meninggalkan perkara yang nggak penting, ya, ngelihat kemungkaran di depan mata dia, alah nggak usah peduli, bukan urusan kita. Enggak. Kalau terkait dengan kemungkaran, ya, kemaksiatan, maka itu wajib kita merubahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib dia cegah, ya, dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau enggak mampu dengan tangannya, maka dengan lidahnya dia nasihati. Fa in lam yastati', kalau enggak bisa dengan lidah, dengan tangan enggak mampu gitu kan, karena kita enggak punya kekuasaan, ya, dengan lidah juga kita enggak mampu, mungkin kalau kita nasihatin dia marah, ya, kita bisa dipukul atau mohon maaf dibunuh gitu kan. Fabi qalbih, kata Nabi. Kalau enggak mampu juga dengan lidah, maka dengan hati, yaitu dengan mendoakannya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada yang bersangkutan. Artinya enggak boleh cuek terhadap kemungkaran di depan mata kita. Termasuk kemungkaran juga gitu kan, misalnya kita melihat ada orang enggak sholat gitu kan, wajib kita perintahkan untuk sholat gitu kan. Mas, udah waktu sholat, inti kan muslim gitu kan, ya, sholat itu wajib. Itu adalah bukan perkara, ya, itu termasuk perkara yang penting buat kita. Karena kalau kita membiarkan orang nggak sholat, padahal kita tahu dia nggak sholat, kita ikut berdosa. Ikut berdosa. Nah ini itulah agama Islam. Agama Islam tidak hanya mewajibkan kepada kita jadi orang yang soleh, tapi mengajak orang menjadi orang yang soleh. Jadi nggak benar anggapan sebagian orang gitu kan, kalau kita mencegah kemungkaran atau kita ngajak kepada kebaikan, ya, olah itu nggak penting urusanmu, urusi dirimu sendiri gitu kan. Ini urusan saya juga kalau urusan ngelihat ada kemungkaran. Selama dia orang muslim, ya, selama dia orang muslim. Orang non muslim pun kalau berbuat kemungkaran, ya, zalim sama orang lain, wajib kita cegah juga, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Kalau ada yang zalim terhadap yang lainnya, faqatilul lati tabghi, maka perangin orang yang zalim, ya, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia sadar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memerintahkan kita tidak berbuat zalim kepada yang lain sampai dia sadar, ya. Jadi artinya nggak boleh kita biarkan. Nggak boleh kita biarkan. Itulah terkait dengan jihad, ya. Jihad, kenapa disyariatkan jihad di dalam Islam? Karena adanya orang yang zalim yang memerangi yang lain. Nah ini terkait dengan perkara yang nggak penting. Jadi yang perkara yang nggak penting, ya, itu adalah yang nggak ada manfaat untuk kebutuhan kita di dunia, yang nggak ada manfaat untuk kebutuhan di akhirat. Tapi kalau terkait dengan mencegah kemungkaran, mengajak kepada mengamalkan, kita akan nambah pahalanya, ya. Jadi segala sesuatu terkait dengan pahala, menghapuskan dosa, ya, mencegah kemungkaran, itu perkara penting. Jadi bukan termasuk perkara yang nggak penting. Jadi itu saya jelaskan perkara yang penting. Jadi yang penting wajib kita lakukan, yang nggak penting nggak perlu kita peduli, ya. Apa yang nggak penting? Yang nggak ada manfaat buat kebutuhan kita di dunia, dan nggak ada manfaat untuk akhirat juga, nggak memasukkan kita ke dalam surga, nggak mencegah kita nggak mencegah kita masuk ke dalam neraka. Ya, contoh misalnya terkait dengan rumah tangga orang lain, nggak perlu peduli, ya, kecuali kalau kita menyaksikan ada kezoliman, ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, maka wajib kita membela tadi, ya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ada yang zalim sama yang lain, ya, faqatilul lati tabghi, maka yang zalim boleh kita perangin.
ya sampai dia menyadari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta tafi'a ila amrillah. Jadi kalau terkait dengan urusan rumah tangga orang itu bukan urusan kita ya. Infotainment yang bicara tentang orang selingkuh dan lain-lain itu bukan urusan kita. Kalau kita tahu di depan mata kita ada orang yang berbuat zina, wajib kita cegah ya. Tapi kalau kita nggak tahu, maka di luar kemampuan kita ya. Jadi nggak perlu kita mencari-cari tahu, tidak ya. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan la tajassasu ya. La tajassasu itu adalah mencari-cari aib orang. Jadi nggak perlu kita mencari-cari aib orang ya. Tapi kalau di depan mata kita ada orang berzina, wajib kita cegah ya, karena itu kemungkaran ya. Tapi kalau kita si anu katanya selingkuh gitu kan ya, berbuat serong gitu kan ya, berbuat zina gitu kan ya, ini nggak perlu. Kalau kita nggak tahu ya, man ra'a, siapa yang melihat, kata Nabi tadi, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Kalau kita nggak melihat sesuatu yang belum pasti ya, la tajassasu, jangan cari-cari aib orang, jangan cari-cari kekurangan orang gitu kan. La tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, nggak boleh juga kita membicarakan kejelekan orang lain. Apa yang dimaksud dengan kejelekan ya? Ghibah, kan ghibah, kita menghibah orang lain nggak boleh, karena itu nggak penting juga ya. Membicarakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, itu namanya ghibah ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menghibah ya sebagian kalian atas sebagian yang lain, karena itu perkara yang nggak penting juga ya. Kita membicarakan kejelekan, membicarakan kan, kalau kemungkaran tadi bukan dibicarakan, tapi kita langsung cegah. Nah, itu yang kalau terkait dengan kemungkaran. Kalau ada orang berbuat kemungkaran, bukan dibicarakan, bukan, tapi kita langsung cegah ya. Jangan, ente nggak boleh melakukan itu gitu kan. Jadi bukan kita bicarakan, oh si anu katanya itu melakukan ini ya, enggak ya. Kalau kita bicarakan di belakang, itu hukumnya ghibah. Ghibah dosanya besar ya. Ghibah termasuk dosa besar yang dilarang Allah di dalam Al-Qur'an. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi kita nggak boleh membicarakan kejelekan orang di belakang, yang boleh kita cegah di depan dia. Cegah di depan dia ya. Jadi nggak boleh membicarakan kejelekan orang lain di belakang. Ya, itulah namanya ghibah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal ghibah?" Apa itu ghibah? Ya, ghibah. Kata Rasulullah, "Antadhkur akhaka ma yakrah." Ya, ente membicarakan kejelekan orang lain ya, bukan di depan dia ya. Kalau di depan dia nasihat boleh. Ya, di belakang gitu kan, ma yakrah, yang dia nggak tahu. Ya, yang dia nggak suka, yang dia nggak suka. Antadhkur akhaka ma yakrah. Ente membicarakan kejelekan orang lain ya, yang dia nggak suka. Yang dia nggak suka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul." Kalau memang apa yang aku katakan tentang dia itu memang benar. Ya, kita bilang dia pencuri, memang pencuri gitu kan. Kalau kita bilang dia selingkuh, memang dia selingkuh gitu kan ya. Apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau memang benar, itulah ghibah yang dilarang. Ya. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau tidak ada apa yang ente katakan enggak benar, ya, faqad bahattahu, ente sudah memfitnahnya. Jadi ada dua dosa kalau enggak benar, ya. Kalau benar, ya, faqad irtabtahu, ente sudah menghibahnya. Kalau benar sudah menghibahnya. Kalau enggak benar sudah memfitnah. Fitnah plus ghibah, ya. Jadi itu dosa kita membicarakan kejelekan orang lain. Tapi ada kondisi kita boleh menyebutkan kejelekan seseorang, ya, menyebutkan kejelekan seseorang dalam kondisi tertentu. Seperti pertama, ya, kalau ada laki-laki yang melamar perempuan, ya, misalnya ada perempuan yang konsultasi, ini ada si A melamar saya nih, ya, bagus nggak orangnya, ya, bagus nggak orangnya. Kalau nggak bagus, kita kasih tahu nggak bagus. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar. Kalau terjadi pernikahan, nah ini kejelekannya harus dilihat juga, ya. Artinya kejelekan memang benar-benar jelek gitu kan, ya. Yang kira-kira kalau memang terjadi pernikahan tersebut menyebabkan rumah tangganya bisa berantakan nanti, ya. Tidak sesuai, laki-lakinya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, harapan dari perempuannya. Maka kasih tahu, ya. Nabi pernah ditanya tentang seorang yang melamar seorang perempuan. Nabi jelaskan sejelas-jelasnya, ya, kalau memang itu bisa berakibat
rumah tangganya berantakan. Ketimbang rumah tangganya berantakan, mending kita kasih tahu kejelekannya. Ya, artinya berantakan rumah tangga kan berpuluh-puluh tahun, ya. Ini sebenarnya membicarakan kejelekan dia nggak bagus, tapi dibandingkan mudarat yang akan yang akan didapatkan oleh perempuan tersebut lebih besar, ya, lebih besar mudaratnya, maka kita abaikan larangan membicarakan kejelekan orang. Itu diantaranya yang boleh kita membicarakan kejelekan orang. Kalau ada yang melamar perempuan, kasih tahu kenapa, karena ya kalau dibiarkan terjadi pernikahan, ya, sehingga rumah tangganya berantakan, tapi harus yakin seyakin-yakinnya. Artinya dalam ini orang ya sifatnya nggak baik, ya. Misalnya kita kenal ada orang gitu kan, ya, dia pemarah, sebentar-bentar main tangan, sebentar-bentar main tangan. Nah, ini bahaya dalam rumah tangga, ya. Kasih tahu, ya, kalau dia nerima ya alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa, ya, saya akan sabar, alhamdulillah, ya, bagus. Jadi itu yang pertama, ya, boleh kita membicarakan kejelekan orang. Yang kedua, ya, dalam pemilu, pilpres boleh, ya. Kenapa? Karena kita akan mudarat buat rakyat 5 tahun yang akan datang, ya. Mudarat, kasih tahu ini orang pembohong gitu kan, ya, boleh, ya. Kalau dalam pilpres, pemilu boleh, ya. Kenapa? Khawatir orang salah pilih nanti. Jangan sampai salah pilih, harus jelas sejelas-jelasnya. Ini orang baik atau tidak gitu kan, ya. Nah, ini boleh mengungkap kejelekan calon-calon boleh. Kenapa? Karena jangan sampai rakyat salah pilih, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dibolehkan juga membicarakan kejelekan orang, ya, adalah di depan pengadilan. Di depan pengadilan boleh, ya. Nanti sebagai saksi atau sebagai pengadu, ya. Pak Hakim, saya ngadukan si fulan mencuri. Ini menjelekan kan? Jadi boleh. Kenapa? Karena kalau tanpa itu hakim nggak bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada orangnya, ya. Atau dipanggil saksi, benar nggak dia mencuri? Iya, saya melihatnya. Nggak boleh ditutup-tutupin, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ditutup-tutupin bisa jadi hakim memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini itu yang ketiga. Yang keempat, yang boleh juga, ya, membicarakan kejelekan orang adalah terkait dengan penyampai ilmu, ya, penyampai ilmu atau penceramah boleh, ya, penyampai hadis boleh, ya. Kenapa? Karena khawatir orang jadi percaya kepada orang yang sebenarnya tidak boleh dipercaya, gitu kan, ya. Ustadz, ini gimana menurut si fulan? Oh, si fulan itu pembohong dia, ya. Tapi harus benar-benar yakin, ya. Benar-benar yakin, nggak boleh kita menghukumi sesuatu yang nggak yakin, ya. Jadi harus ghalibudz-dzan, ya, paling tidak pastinya enggak, ya, tapi mendekatin kepastian iya, ya. Oh, si anu itu biasa berbuat maksiat, harus dikasih tahu, ya. Jadi nggak boleh kita ini kan, ya. Kenapa? Seperti yang dilakukan oleh para ahli hadis. Ahli hadis kalau ditanya periwayat hadis, si fulan gimana? Huwa kadzdzab, dia pembohong, ya. Huwa laisa bifiqah, dia orang yang enggak perlu dipercaya, gitu kan. Jadi dijelaskan kenapa jangan sampai orang salah menerima hadis. Jadi jangan sampai kita salah menerima hadis, ya. Jadi misalnya kadang-kala gitu kan ditanya, ini antara si anu dengan si anu, saya dengerin kata-kata siapa nih? Oh, si anu aja. Kalau si anu ini, ya, dia ngomong tapi nggak ngamalkan, misalnya. Atau, ya, dia suka memutarbalikkan hadis, atau dia suka menyampaikan hadis-hadis palsu, atau dia suka mempermudah urusan agama, gitu kan, ya boleh, ya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan bisa mudaratnya lebih besar. Orang akan mendengarkan kata-katanya, percaya dengan hadisnya, padahal hadis-hadisnya palsu misalnya, gitu kan. Nah, ini boleh, ya. Itu kondisi yang keempat yang dibolehkan, ya, dibolehkan ini, ya. Yang kelima, kondisi yang kelima adalah tentu pemerintah, ya. Pemerintah, ya, dalam rangka menyelamatkan rakyat boleh menyebutkan orang-orang yang nggak baik, ya. Pemerintah ngumumkan, ya, si fulan adalah bekas, ya, pelaku kriminal, ya. Maka hati-hati, ya, gitu kan, boleh dalam rangka menyelamatkan rakyat, gitu kan, ya. Dibolehkan, ya. Kan hakim menghukum kan boleh-boleh aja, ya. Diputuskan bahwa si anu, ya, sudah membunuh, ya, terbukti dia membunuh. Si anu sudah berzina, ayo kita hukum, gitu kan, boleh. Dibolehkan hakim, ya, untuk ini kan, ya.
menghukum, boleh menyebutkan kejelekan orang yang dihukum, ya, orang yang dihukum. Nah itu di antara sebab-sebab yang dibolehkan. Intinya ya nggak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain kecuali ada maslahat yang besar. Maslahat yang besar kalau kita nggak sampaikan bisa berakibat fatal, ya. Seperti tadi ya, perempuan menerima lamaran laki-laki yang sebenarnya bisa menyebabkan mudarat dalam kehidupan rumah tangganya, atau ya kita tidak sampaikan kejelekan orang lain, ya, seseorang yang mencalonkan diri jadi caleg, jadi capres gitu kan, ya, sementara dia orang yang nggak layak jadi pemimpin, ya, nggak amanah, ya, atau bahkan dia sering berbohong gitu kan. Wah, boleh kita ini kan. Kenapa? Kalau salah pilih 5 tahun kita akan menderita, ya. Yang ketiga, ya, kalau kita nggak sampaikan bisa jadi hakim salah dalam memutuskan, ya. Jadi harusnya dia dihukum sebagai pencuri, ternyata dia dibebaskan, ya. Maka mudarat buat rakyat, ya. Mudarat buat rakyat dan mudarat buat orang yang sudah dizolimi, yang sudah dicuri tadi, ya. Atau orang yang berzina nggak dihukum, bisa berakibat banyak orang yang nanti berzina. Kenapa? Bisa lepas dari hukuman, gitu kan. Jadi itu mudaratnya, ya. Atau gitu kan, ya, kalau seandainya nggak disampaikan, rakyat akan kewalahan nanti gitu kan, ya. Misalnya perampok gitu kan, ya, udah dihukum, pemerintah wajib ngasih tahu bahwa si fulan adalah perampok gitu kan, ya. Kita akan hukum gitu kan, ya, supaya rakyat tahu bahwa si fulan adalah perampok gitu kan. Nanti kalau dia lepas di masyarakat gitu kan, dia ya hati-hati boleh gitu kan. Jadi ya itu tapi tetap harus setelah terbukti, ya, setelah terbukti. Jadi itu di antara hal-hal di mana kita boleh membicarakan. Tapi kalau nggak ada manfaat sama sekali dan nggak ada maslahatnya sama sekali, maka nggak boleh. Kita bukan hakim, ya, kita mengatakan si fulan perampok gitu kan, nggak boleh, ya. Kita bukan hakim, kita mengatakan si fulan adalah pembohong, nggak boleh. Harus lewat hakim, ya, orang yang berhak untuk memutuskan. Kenapa? Karena harus diuji dulu sebuah berita. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau datang berita, ya, dari orang yang fasik yang nggak bisa dipercaya, fatabayyanu, cek and recheck dulu, ya. Jadi harus lewat orang yang benar yang menyampaikan, baru bisa kita baru bisa ada maslahatnya, ya. Ada maslahat. Jadi itu terkait dengan hadis ini, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti bagusnya Islam seorang, maka dia meninggalkan perkara yang enggak penting. Yang mana perkara yang enggak penting? Yang enggak ada hubungan dengan kebutuhannya di dunia, ya. Jadi kalau kita pebisnis, kebutuhan kita terkait dengan peluang-peluang bisnis gitu kan, ya. Jadi kalau ada orang, oh ini barang laku gitu kan, oh barang apa? Ini boleh, ya. Oh dia bikin barang ini gitu kan, barangnya laku, boleh, orang pebisnis boleh, ya. Kenapa? Karena ada hubungan dengan kebutuhannya, ya. Kebutuhannya, yang ada hubungan kebutuhannya di dunia, ya, dan ada manfaat buat dia di akhirat nanti, nggak menjadi dosa atau menambah pahala, ya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan kebutuhan dia di dunia, ya, dan nggak ada hubungannya dengan manfaat, ya, di akhirat, ya, menyelamatkan dia dari api neraka, maka itu nggak terlalu penting, tinggalkan, ya. Ya, contohnya tadi udah saya sebutkan, ya, membicarakan kejelekan orang lain yang nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi kalau terkait dengan kemungkaran yang kita lihat di depan mata kita, wajib kita cegah. Ya, nggak boleh kita biarkan. Wah, nggak ada hubungannya, itu biarin urusan dia, urusan mereka berdua, nggak bisa, ya. Jadi Nabi mengatakan unsur zalim wal madlum, ya. Bela orang yang menzolimi dan orang yang dizolimi. Yang menzolimi kita bela supaya dia nggak terjerumus ke dalam api neraka, kita cegah kezolimannya. Dan yang dizolimi, ya, kita bela dengan mencegah orang lain berbuat zolim kepada dia. Jadi nggak boleh kita diamkan, ya. Ngelihat Allah bukan urusan kita lah, udah nggak usah peduli dengan urusan orang, enggak, ya. Kalau kemungkaran di depan mata itu termasuk perkara penting, dibiarkan, kita sanggup untuk merubahnya, maka kita berdosa, ya. Kita ikut berdosa. Jadi kalau suatu kaum, ya, membiarkan kemungkaran, ya, maka mereka akan kena akibatnya semua, ya. Jadi nggak boleh kita biarkan ada kemungkaran atau ada kejahatan yang merajalela, ya. Kita harus berusaha untuk merubahnya. Berusaha untuk merubahnya itu bukan perkara yang nggak penting, tapi perkara penting. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Di sini ada dokter, kalau nak nanya juga, ini perkara penting buat kita, ada buat kebutuhan kita gitu kan, buat kita selamat fisik kita, jangan kena penyakit gitu kan, ada dokter di sini ya. Ada ustadz gitu kan ya, kebutuhan kita gitu kan, nak bertanya gitu kan ya. Nah itu perkara penting ya, perkara penting. Tapi nanya kebutuhan urusan pribadi dia, enggak ya, itu tidak terlalu penting, nggak ada manfaat buat kita juga gitu kan. Nah, ini infotainment nggak penting. Iya, yuk, ajulah. Siapa Assalamualaikum namanya? warahmatullahi wabarakatuh. Bici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bici. Ya, insya Allah ya semua sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa sih namanya? Kita kan ada harap apa sih simpanan yang harus dijakatin nih ya. Berarti jakat Betul. harta. Tahun lalu lupa nggak dikeluarin gitu kan misalnya. Terus kita keluarkan ya kita kasihnya ke saudara-saudara kita yang lagi perlu gitu seperti itu. Oke. Terus boleh juga nggak ada sesuatu hal yang misalnya kita lagi ngurus sesuatu, terus orang itu minta kayak ya untuk ngelancarin kayak gitu, terus ya udahlah dikasihin juga lah uangnya juga untuk dari sebagian zakat harta itu untuk kegiatan seperti itu gimana Yusuf? Oke. Kayak Oke, kan contohnya gini, kemarin itu kan Bici ngurus-ngurus sama anak-anak ngurus-ngurus yang apa ke pengadilan tuh kan, karena ya apa ngurus-ngurus untuk yang waris itu kan. Iya betul. Nah karena agak yang dua tuh ada di luar kan, Daus sama Aufa itu kan di luar negeri kan. Nah sedangkan seharusnya pada saat penandatanganan itu kan semua anak harus hadir kan sebagai ahli waris. Terus ada ibu bagian hukumnya yang ngasih kemudahan sama Bici. Ya udah gini aja Bu, yang dua itu suruh bikin ahli waris sendiri-sendiri, kita datangin sama dubes gitu kan, kedutaan di sana. Iya. Jadi, tapi untuk yang ini ya, jadi kita langsung aja ketemu Pak Hakim, nanti dimudahkan, ya ini mah ini aja lah sebagai tanda terima kasih gitu. Nah jadi ya agak lumayan, tapi udah gitu ya saya masih punya ini yang belum saya ini, ya udah. Jadi zakat harta yang kemarin belum saya keluarin, ya udah saya keluarin untuk bayar itu. Itu gimana? Oke, ya makasih Bici. Terima kasih. Jadi pertama adalah terkait dengan zakat ya. Zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya, zakat fitrah itu zakat terhadap jiwa yang hidup di malam Lebaran. Ya, setiap orang Muslim wajib dizakati. Kemudian zakat mal adalah zakat harta simpanan ya, atau harta perdagangan ya, atau harta penghasilan ya, itu semuanya wajib dizakati. Semua yang di luar kebutuhan kita maka itu wajib dizakati ya. Termasuk deposito juga wajib dizakati. Boleh enggak zakat itu kita kasihkan kepada saudara? Boleh selama dia bukan orang yang wajib kita nafkahi. Ya, yang enggak boleh kita berikan zakat itu adalah istri ya, kemudian anak ya, dan orang tua, karena mereka adalah orang yang wajib dinafkahi. Jadi boleh kita berikan zakat tadi kepada saudara-saudara boleh ya, saudara kakak, adik boleh, keponakan boleh, karena itu bukan orang yang wajib dinafkahi ya, selama mereka bukan tanggungan kita ya. Tapi kalau sudah jadi tanggungan kita nggak boleh ya. Kalau sudah jadi tanggungan kita tidak dibolehkan ya. Jadi itu terkait dengan orang yang nggak boleh menerima zakat. Jadi orang yang nggak boleh menerima zakat adalah orang yang yang bukan ya, kewajiban kita menafkahinya, yaitu istri, anak dan orang tua. Kemudian apa hukumnya tadi membayar hakim ya?
sebenarnya di dalam Islam ya, dalam Islam tidak boleh seseorang ya mendapatkan sesuatu di luar upah resmi. Jadi tidak boleh seseorang menerima uang apapun di luar upah resmi. Jadi hakim itu hanya boleh dia menerima upah resmi hakimnya. Ya, setiap perkara ada uangnya, setiap bulan ada gajinya, itulah yang boleh dia terima. Tunjangan-tunjangan yang resmi, ya, adapun dari masyarakat tidak boleh sama sekali dia menerimanya. Nabi di dalam hadis pernah mengatakan, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya di dalam bab rizqul ummal, upah orang yang bekerja. Siapa yang sudah dipekerjakan kata Rasulullah ya dan dia mendapatkan di luar upah resminya, di luar upah resmi. Kalau dia nggak punya upah resmi, lain lagi ceritanya, bebas berarti. Jadi dia udah diupah ya, dia menerima di luar upah resmi, ya, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka itu adalah korupsi kata Nabi. Ghulul, ya, ghulul uang haram, ya. Jadi nggak boleh seorang menerima di luar upah resmi, ya, di luar upah resmi. Nah ini kebiasaan seperti ini udah terlalu mengakar di Indonesia, ya. Jadi kadang-kala jadi bikin KTP sebenarnya nggak boleh kita ngasih apa-apa karena memang gratis gitu kan, ya. Kita berperkara di pengadilan, ya kita nggak boleh ngasih apa-apa kecuali uang pengadilan gitu kan. Jadi uang perkara gitu kan, di luar uang perkara maka nggak boleh sama sekali ya. Kita nggak boleh ngasih hakim, kalau ngasih jaksa boleh, ngasih pembela boleh karena itu adalah upah mengupah ya. Dia dibayar untuk, tapi nggak boleh juga kalau kita kasih kepada pembela untuk ngasih kepada hakim, nggak boleh juga ya. Jadi kita upah dia karena dia ikut membela kita ya. Tapi kalau nih untuk hakimnya, Pak, ini kalau hakimnya nggak dikasih apa-apa, ya kita akan kalah perkaranya. Ya mending nggak usah pakai membela kalau gitu. Ya kita ngasih hakim maka dia adalah itu uang sogokan. Ya uang sogokan tidak dibolehkan. Ya. Nah ini masalah yang udah rumit di Indonesia. Rumit di Indonesia, segala sesuatu itu harus ada uang ininya, ya uang sogokannya. Kalau bisa dihindari lebih baik. Ya. Kalau nggak bisa dihindari ya taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah ya, karena itu adalah kesalahan ya, nggak boleh ya. Karena di Indonesia susah ya, masalah apapun itu ada uang terima kasih. Ya, uang terima kasih itu nggak boleh. Kalau orang itu sedang menjalankan tugas, kita nggak boleh ngambil apapun ya. Jangankan hakim tadi gitu kan, guru ya, atau saya dosen gitu kan ya, ngambil dari mahasiswa nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena waktu saya sudah dibayar sama kampus, gitu kan? Waktu saya sudah dibayar sama kampus, ya dia mau ngasih apapun nggak boleh. Ya Ustadz masa ngasih minum nggak boleh? Ngasih minum bolehlah. Ya siapapun biasa dikasih minum, ya kasih minum, ya kasih makan, ya bolehlah kasih makan, ya. Ini makan dibawa pulang, tar dulu, ya. Kalau itu makanannya berharga, yang nggak itu bisa dianggap sebagai sogokan juga nggak boleh, ya. Jadi itu terkait dengan tadi ya hakim ya. Maka nggak boleh kita kasih, dan dia tidak berhak menerima zakat ya, karena hakim orang yang penghasilannya cukup ya, jadi nggak boleh dikasih uang zakat dan nggak boleh dikasih uang sogokan sama sekali ya. Kalau bisa ditunda sampai aufa pulang lebih baik ya, lebih baik sampai aufa pulang lebih baik ya daripada kita harus nyogong. Nah, ini masalah di Indonesia yang sangat rumit sekali udah ya, sangat rumit sekali yang harusnya tidak dibolehkan itu ya. Harusnya prosedur resmi, prosedur resmi itu tadi prosedur resmi tadi. Jadi tanda tangan itu di dalam undang-undang Indonesia juga. Jadi yang di luar negeri itu bisa di depan kedutaan, di depan kedutaan mereka tanda tangan ya, disampaikan baru dikirimkan aslinya ke sini udah berlaku dah itu ya. Berlaku ya. Jadi bisa juga dikirim berkasnya, dikirim ke sana ke Jepang gitu kan, ditandatangani terus dibalikin lagi gitu kan. Ya, ditandatangani di depan kedutaan, orang resmi pemerintah sebagai wakil dari pemerintah ya. Kan di di kedutaan ada bagiannya terkait dengan hukum di sana ya. Ada bagian yang terkait dengan hukum. Nah, itu mewakili hal-hal terkait dengan hukum yang ada di Indonesia yang nggak bisa orangnya datang ke sini ya. Jadi harusnya itu prosedur resmi yang dia nggak perlu dibayar sama sekali harusnya ya. Cuman susah orang Indonesia kita bilangin itu prosedur resmi gitu kan ya,
dia masih aja mengatakan bahwa sepertinya dia membantu, ya. Kalaupun dia membantu, itu tugas dia memang membantu, memperlancar, ya. Jadi wallahu alam. Jadi terkait dengan itu tadi, ya wallahu alam, itu masuk kategori ar-rashi wal murtashi, riswah, ya. Enggak boleh, ya, apalagi dia sedang menjalankan tugas. Ya, orang yang sedang menjalankan tugas waktunya sudah dibayar. Kalau sudah dibayar, dia enggak boleh jual lagi. Sama aja dengan barang kita sudah dibeli, ya kita jual lagi, enggak boleh, ya. Jadi dia enggak boleh jual lagi kepada orang lain dengan harga yang berbeda lagi, ya. Itu wallahu alam, ya. Ini kan udah terjadi ya, Yusuf. Iya. Taubat. Intinya tuh tidak boleh dari uang zakat, intinya ya, tidak boleh dari uang zakat harta ya, tidak boleh ya. Jadi ya udah, karena yang sebenarnya itunya si bagian adminnya kayak gitu sih, katanya untuk dia bilang untuk pegawai dan sebagainya lah. Iya. Ya udah, jadi intinya tidak boleh dari bagian tidak dikeluarkan dari zakat harta yang harus dikeluarkan gitu ya. Sebenarnya bukan nggak boleh dari zakat aja, nggak boleh sama sekali memang. Tidak boleh sama sekali. Ya ini memang udah rumit di Indonesia, memang susah kayak gitu. Karena Yang dia kalau itu, kita nggak itu kan nanti ya dipersulit gitu kan, ya. Ya seperti itulah saat itu ya. Saat itu. Jadi ya udah kan biji sekali meminimalisir untuk tidak terlalu sering keluar kan. Iya betul. Jadi ya udahlah, ya udahlah, ya seperti itulah. Jadi udah beres ya sudah gitu aja lah. Itu aja sih intinya sih Yusuf pada saat itu gitu kan. Kan panjang ya, dia juga bercerita panjang ini Bu nanti gini-gini, aduh saya ibu harus berapa. Jadi serba salah. Ya, sedangkan anak-anak Aufa sama Daus itu tahu-tahu sekarang kan nggak boleh pulang kan. Betul. Dengan kondisi kayak gini kan. Iya. Itu akhirnya solusinya yaitu tadi ya, ibu itu sebenarnya ngasih solusi, udah bikin masing-masing tanda tangan kedubes itu udah sah. Jadi solusi sebenarnya ini Bu gini-gini, ya udahlah, ya seperti itulah kejadiannya. Iya. Udah beres sih, sekarang udah beres. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Aufa juga udah kirim yang ditandatanganin sama hukum yang di kedutaan Tokyo. Daus juga udah kirim yang ditandatanganin. Alhamdulillah. Ada sedikit yang seperti itu. Iya, biasalah, apalagi sedang ngurus warisan, ya. Orang kalau ngelihat kita ada baru dapat warisan gitu kan, ya, ada aja yang ininya, ya, masalah duit, ya. Kalau udah masalah duit pasti aja ada ininya, permintaannya. Karena ada hal-hal yang memang harus kan untuk nanti tas segala macam tuh harus ada surat-surat gitu kan. Betul. Untuk pensiun dan sebagainya. Jadi pada saat itu ya sudahlah, karena masih banyak nih di belakang, cuma yang lain masih bisa dipending sampai nanti kalau selesai. Dan ini di pengadilan agama kan? Iya, yang di Cibinong. Iya. Justru orang agama yang seperti itu ya. Iya. Itu ya. Pengadilan agama yang harusnya pengadilan agama yang ini ya. Ya, memang pada saat itu udah langsung biji tidak lewat ke ini, udah langsung dihadapin ke ini, langsung ditandatangan. Jadi udah kayak gitu aja sih. Ya intinya tadi meminimal supaya biji nggak terlalu sering. Betul. Itu aja sih niatnya. Iya. Jadi ya dilihatkan insya Allah ya dilepaskan aja ya di di istighfar, taubat ya, mudah-mudahan itu yang nggak bisa dihindari lagi, mudah-mudahan Allah ampunilah. Ya insya Allah. Terima kasih Yusuf itu aja. Iya sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Waalaikumsalam. Yuk Pak Yuk. Terima kasih. Jadi kasus yang seperti itu kasus darurat, keterpaksaan. Kami juga selaku pejabat kadang-kadang untuk mendapatkan suatu proyek itu dipotong dulu sama pemberi proyek. Kalau enggak dipotong, maka akan jatuh ke pihak lain, instansi lain. Kali itu darurat, itu keterpaksaan. Kita tidak punya kekuasaan dalam hal itu. Sekarang pertanyaan, ini kan hukum zakat itu barang yang dipakai kan tidak kena zakat. Iya, tidak ada zakatan, betul. Ya. Cuman permasalahannya ini ada dua kasus ya. Kasus pertama
Orang punya mobil, mobil itu dipakai sehari-hari. Tetapi dalam hatinya ada niat, satu saat akan dijual. Berarti dipakai sekaligus sebagai barang perniagaan. Juga kasus kebun. Orang punya kebun. Kebun itu nilainya bermiliar-miliar itu. Nah, tidak dizakati, hanya dizakati dari hasil kebun. Hasil kebun, betul. Hasil kebun. Nah itu gimana hukumnya? Kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi apa hukumnya kalau barang yang dipakai buat kebutuhan kita, ya, terus pas lagi terdesak kita jual? Bukan, memang berniat ya. Mau Memang niat. Nanti dijual, kalau suatu saat nanti mau dijual, kalau harganya udah naik, dijual. Nah, ini jadi inilah yang membedakan harta jualan dengan harta untuk kebutuhan. Jadi kalau harta untuk kebutuhan tidak, ya, misalnya kita punya rumah, kita tinggalin gitu kan, ya, memang kebutuhan gitu kan, ya. Suatu saat dijual nggak ada zakatnya, karena itu buat kebutuhan kita, ya. Jadi nggak ada zakatnya karena memang buat kebutuhan kita, ya. Apalagi kalau setelah dijual rumah itu kita belikan rumah lagi untuk tempat tinggal kita juga, maka tidak kena zakat. Tapi kalau kita punya rumah kedua, ya, terus kita sewa ke, yang dizakatin hasil sewa. Tapi kalau kita pas kita jual, wajib kita zakatin hasil jualnya, karena itu di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Kalau yang tanah kedua, rumah kedua gitu kan, ya, sama dengan hasil pertanian tadi, ya. Jadi lahannya kalau nanti dijual, maka hasil jualnya wajib dizakatin 2,5%. Karena jadi harta perdagangan. Mobil mah itu juga, ya. Kalau kita punya mobil siko, ya enggak dizakati, ya. Kalau memang untuk kebutuhan enggak dizakati. Ya, di saat dijual enggak dizakatin juga kalau memang itu untuk kebutuhan. Tapi kalau kita sudah punya mobil 2, 3, ya, maka itu kalau dijual wajib dizakatin sebagai harta perdagangan. Ya, 2,5% dari hasil jualnya. Ya, terima kasih. Sekali lagi, satu lagi masalah penggunaan pestisida, ya. Pestisida di dalam produksi pertanian. Nah, ini kan satu hal yang seharusnya kita cegah. Ya. Kita sebagai katakanlah pembina, penyuluh kan sudah mengingatkan kepada petani jangan menggunakan pestisida. Kalau menggunakan pestisida juga, maka paling lambat 15 hari sebelum panen. Tapi kalau dia laksanakan, anjuran kita mereka tidak dapat hasil panen karena terserang hama atau penyakit. Itu bagaimana itu hukumnya itu? Pestisida itu apa itu? Pestisida itu racun untuk membunuh hama atau penyakit pada tanaman. Kita sering ingatkan kepada petani bertanya kepada kita bagaimana supaya berhasil. Kita beritahu menggunakan pestisida, racun, hama maupun penyakit pada tanaman. Tetapi kita ingatkan jangan diaplikasikan atau jangan dipakai 15 hari sebelum panen. Tapi kenyataannya petani seminggu sebelum panen, bahkan masih 3 hari sebelum panen juga dia masih. Itu kan berbahaya bagi umat, bagi konsumen. Nah, apakah kita ikut berdosa? Oke. Kalau sebelum panen 15 hari itu racunnya bisa masuk ke tanaman. Nah, itu nggak boleh. Bisa meracuni. Tapi bisa. Nggak boleh itu. Bisa membunuh hama. Kalau 15 hari bisa membunuh hama. 10 hari bisa membunuh hama, 5 hari juga bisa membunuh hama. Tapi bersisa atau residunya itu paling aman bagi yang memakan tanaman itu 15 hari. Kalau 5 hari masih disemprot juga itu berbahaya bagi orang yang memakan hasil panen itu. Tetapi petani demi keamanan kadang-kadang melanggar aturan itu. Nah ini harus pertama ya yang kita tahu seperti Mang Nuh gitu kan, ya, yang paham itu wajib memberikan informasi itu kepada petani dan kepada masyarakat juga yang harus hati-hati juga. Berarti kita makan hasil pertanian juga hati-hati, jangan sampai mungkin hasil tanaman dari yang dikasih pestisida mungkin
bisa jadi 5 hari sebelum panen dikasih pestisida bisa jadi beracun juga. Betul. Jadi perlu itu di wajib amar ma'ruf nahi munkar tadi ya. Jadi mencegah kemungkaran wajib kita cegah gitu kan. Kalau memang ada yang melakukan itu maka haram hukumnya. Ya, dia sudah melakukan hal yang membahayakan orang lain. La darar wala dirar, haram kita melakukan apapun yang membahayakan orang lain. Ya. Tidak boleh menimpakan mudarat kepada siapapun dan enggak boleh membalas mudarat dengan mudarat juga. Iya. Karena permasalahannya konsumen kalau beli sayur pengen yang mulus. Iya. Yang mulus itu biasanya sebelum panen itu 5 hari masih disemprot. Kalau yang 15 hari pasti dia berlubang-lubang. Pasti dia ada bekas gigitan hama. Jadi mereka pertimbangannya adalah untuk pilihan konsumen gitu. Iya. Supaya konsumen mau beli gitu. Padahal itu berbahaya. Iya. Iya, jadi itu dosa hukumnya. Iya, mestinya konsumen dikasih tahu kalau dia mulus itu hati-hati. Kalau dia ada bekas gigitan serangga berarti aman. Iya, berarti jangan beli apel yang mulus. Iya. Sayuran terutama. Iya, sayurannya. Betul. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, informasi yang bagus sekali itu, bermanfaat juga buat kita. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau udah ada kita tutup nih, ya. Tutup. Nah, dikit tutup. Baik, silakan. Ajalah. Tapi aku udah nampil ke layar, lagi baju nyantai. Oh iya, lajulah. Ini terkait masih tadi ucapan duit njuan. Kalau tadi kan kalau njuannya itu sebelum kegiatan. Tapi mana kalau tiba-tiba kita sudah selesai, ada ucapan terima kasih, nginjuk ke, walaupun bukan duit, ngirim parcel ke kita. Ngirim parcel. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya sudah itu yang kedua ada zaman ini hari itu segalanya itu nak hobi tips ya. Datang ke tempat cuci mobil kan dia begawi, tapi ujung-ujung tuh nunggu minta tip kan. Iya, tip. Termasuk juga potong rambut pula sekarang, potong rambut di tempat yang ada barbershop, ada tip juga macam mana itu. Oke, terima kasih ya. Ini ya, jadi masalahnya bukan belum selesai atau sudah selesai, tapi hubungan kita dengan dia itu karena pekerjaan atau memang udah berkawan dari lama, ya. Kalau berkawan dari lama lah biasa ngenjuk, ini boleh, ya. Tapi kalau hubungan kita karena pekerjaan maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun di luar pekerjaan sekalipun, ya. Jadi hubungan kita memang hubungan kerja. Nah, ini kalau hubungan kerja tidak boleh. Jadi walaupun udah selesai sekalipun bikin KTP udah selesai ini ucapan udah boleh karena hubungan kita dengan dia cuma hubungan pekerjaan dan pekerjaan dia sudah dibayar. Jadi walaupun udah selesai sekalipun. Jadi ini bukan masuk kategori ar-rashi wal murtasi bukan, tapi gulul. Jadi ada dua. Ada riswa itu kita memberikan sesuatu untuk memperlancar. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang kedua gulul, mendapatkan sesuatu di luar upah resmi. Nah, jadi yang tadi itu ya nggak masuk kategori riswah karena nggak memuluskan, nggak. Udah selesai kita kasih gitu kan. Ya jadi nggak memuluskan karena memang udah berjalan normal gitu kan, selesai kita kasih. Tapi yang kita kasih setelah itu di luar upah resmi dia. Dan kita nggak pernah ada hubungan dengan dia sama sekali. Kalau kita pernah ada hubungan dengan dia, itu adik kita yang udah biasa kita kasih gitu kan ya. Ya misalnya gitu kan ya, ngajar anak aku gitu kan ya, aku udah biasa ngasih gitu kan, mau ngasih 1 juta 2 juta terserah, bebas gitu kan. Jadi walaupun dia guru anak aku gitu kan ya, tetap boleh-boleh aja karena udah biasa ngasih gitu kan. Tapi kalau hubungan kita cuman hubungan pekerjaan dan kita nggak pernah ada hubungan sebelumnya gitu kan ya, terus kita ngasih karena ada hubungan dengan pekerjaannya gitu kan. Walaupun setelahnya itu masuk kategori gulul. Jadi ini bedakan antara riswah dengan gulul ya. Kalau riswah itu adalah yang kita berikan kepada pegawai untuk memuluskan kerja kita, memuluskan urusan kita. Itu riswah, di awal biasa dikasih ya. Di awal nih atau dijanjikan di akhir sama aja. Ya, di awal atau dijanjikan di akhir sama. Jadi nih tolong bikinin KTP, nih buat ente nih. Ya, itu riswah namanya. Ar-rashi wal murtashi finnar.
orang yang ngasih dan yang dikasih sama-sama masuk neraka kata Nabi. Yang kedua, ghulul. Ghulul itu di luar upah resmi. Di luar upah resmi, nggak memuluskan sama sekali, ya, nggak memuluskan sama sekali. Kita lancar-lancar nggak pernah berhubungan, nggak pernah minta tolong sama dia juga, nggak pernah gitu kan, ya, bikin KTP Pak gitu kan, ya, udah dibikin KTP sama dia, ya. Kita nggak pernah menjanjikan dan nggak berniat untuk memuluskan juga. Kita kasih, ini Pak buat Bapak, ya, buat anak-anak Pak gitu kan, nggak boleh. Ya, maaf, hubungan saya dengan Bapak kan cuma pekerjaan, ya. Jadi nggak boleh ngasih. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah dibayar sama pemerintah. Ya, sudah dibayar sama yang mempekerjakannya. Nggak boleh dia mengambil di luar upah resmi. Kan Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Siapa yang sudah dipekerjakan dan diberikan upah resmi, maka di luar upah resminya itu adalah ghulul, korupsi, ya, artinya atau uang haram, ya. Jadi ngajar, ya, habis bagi rapot ngasih, nggak boleh sama gurunya, nggak boleh diambil. Kenapa? Karena dia sebagai guru udah dibayar, gitu kan? Itu di luar upah resminya. Upah resminya yang mana? Gaji bulanan, tunjangan, ya, tunjangan kesehatan, itulah upah resminya. Kalau mau ngambil di luar upah resmi, maka dia harus minta izin sama yang menggaji dia. Yang menggaji dia, ya. Apa hukumnya? Gitu kan, tanya sama mereka. Ya, dipekerjakan sama yayasan. Kalau pegawai negeri harus izin pemerintah, gitu kan. Harus izin pemerintah karena pemerintah yang mempekerjakan. Boleh nggak menerima, ya, uang dari wali murid, gitu kan. Kalau yang pekerjakan mengatakan nggak boleh, maka nggak boleh, gitu kan. Dulu aku pernah ngisi rutin di Al-Azhar. Al-Azhar sekolah Al-Azhar, ya. Sekolah Al-Azhar di Jakarta. Aku sampaikan yang seperti ini, ya. Ini kata guru-gurunya gitu kan, ya. Tapi itu kan hadiah Ustadz gitu kan. Itu kan sedekah Ustadz, kan orang ikhlas. Ikhlas yang nggak boleh di sini. Ikhlas yang nggak boleh, ya. Kenapa? Karena di luar upah resmi. Harus seizin orang yang mengupahnya. Tapi kan yayasan nggak pernah protes juga, bukan nggak pernah protes, tapi boleh nggak diizinkan sama yayasan apa enggak? Saya tanya sama yayasan kebetulan hadir, Pak Yayasan, itu kan, ya, boleh nggak ngambil uang seperti ini? Nggak boleh katanya. Nah, nggak boleh berarti, karena mereka lah yang berhak menggaji guru atau menggaji pegawai Al-Azhar tadi, gitu kan? Jadi itu intinya, jadi hanya mereka yang berhak menggajinya. Jadi nggak boleh di luar daripada upah resmi. Tukang parkir, kalau sudah digaji dia nggak boleh ngambil, gitu kan? Kalau ngambil harus ada izin dari yang mempekerjakannya. Nah ini kadang-kala di mall, gitu kan, ya, parkir gratis, dilarang ngasih tip kepada tukang parkir. Nggak boleh hukumnya. Kita ngasih dosa juga, kita ngasih uang haram sama dia, gitu kan? Nggak boleh. Orang yang sedang menjalankan tugas, ya, dan sudah dibayar upahnya, ya, maka dia nggak boleh ngambil di luar upah resmi. Harus lewat resmi, ya, resminya. Jadi itu nggak boleh. Nah, budaya tip ini ya sebenarnya tidak dibolehkan. Jadi seperti kita nyuci mobil gitu kan, ya, tanya sama yang punya tempat cucian, Pak, boleh ngasih tip sama yang nyuci? Oh ya boleh, silakan, ya. Yang punya, bukan yang mandornya, bukan. Kalau mandor dia dibayar juga, ya, yang punyanya, gitu kan. Pak, boleh ngasih tip sama yang nyuci, ya. Oh Pak, kalau mau ngasih tip harus dikasih lewat resmi kita, gitu kan. Nanti kita bagi rata kayak gitu. Ya, harus ketentuan. Sama juga kasusnya ojek, ya. Ojek atau Grab. Sebagian aplikasi Gojek, Grab itu biasanya mau ngasih tip, kan ada pertanyaannya di situ. Ya. Mau ngasih tip berapa gitu kan ditanya. Itu wajib kita sebutkan kita mau ngasih tip berapa. Lebih dari itu kita ngasih uang haram sama dia, yang ngasih dan yang dikasih sama-sama dosa. Ya. Jadi kalau tidak ada aplikasi seperti itu tidak boleh. Jadi harus kalau mau ngasih memang kita sebutkan mau ngasih, dan harus perusahaan Grab tahu, perusahaan Gojek tahu, karena mereka dapat orderan dari kita adalah lewat mereka. Dapat orderan kita lewat mereka. Jadi mereka harus tahu berapa yang didapat oleh tukang Gojek itu. Jadi kalau nggak ada aplikasi seperti itu, kan sebagian ada aplikasinya, ada tambahan, ada
permintaannya seperti itu. Bapak mau ngasih tip gitu kan? Ya, ini kita sebutkan mau ngasih tip. Berapa sebutkan. Ya, lebih haram hukumnya. Nggak boleh. Nah, ini hal yang sepele sekali. Jadi kita nggak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain di luar upah resmi. Kalau dia bekerja tapi tidak ada upah resmi, bebas dia ngambil. Ya, seperti guru ngaji di masjid, guru ngaji di musola. Bebas dia ngambil karena nggak ada yang bayar. Tapi kalau masjid sudah bayar, ya, kamu guru ngaji di sini ya, ini bayarannya 500 per bulan, nggak boleh lagi ngambil dari murid. Kenapa? Waktunya sudah dibeli sama pengurus masjid, gitu kan? Sama DKM masjid. Nah, ini hal yang sepele, tapi banyak di masyarakat menganggap itu adalah sedekah, ya. Jadi sedekah, hadiah, kaedahnya tidak semua yang dibolehkan di dunia ini boleh selamanya, tidak ada. Ya, sholat ada masanya nggak boleh, habis subuh, habis asar nggak boleh sholat. Puasa ada masanya nggak boleh, hari raya, hari Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik nggak boleh, gitu kan? Ada masanya nggak boleh. Sedekah kepada orang yang sedang menjalankan tugas dan tugasnya sudah dibayar nggak boleh. Sedekah kepada orang yang ngasih utang sama kita nggak boleh juga, karena itu hukumnya adalah bunga hutang. Ya, Ustaz, ane pinjam di bank, ya, ane ikhlas yang nggak boleh di situ. Ane ikhlas walaupun bayarnya lebih, ane ikhlas nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh. Jadi kata Nabi dalam hadis, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Ya, al muslimuna inda syurutihim ma lam yuharrim halalan atau yuhallil haraman. Jadi setiap kesepakatan yang bertentangan dengan Quran maka itu tidak sah, ya. Dan orang muslim sesuai dengan kesepakatan selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi ikhlas yang tidak boleh, ya. Jadi itu ikhlas yang tidak boleh, nggak boleh kita ikhlas aneh ikhlas ngasih, nggak ada ikhlasnya di situ. Ya, karena inti memberi pada waktu yang tidak dibolehkan untuk memberi, ya. Jadi nggak ada istilahnya sedekah, Ustaz, hadiah. Masa orang nggak boleh ngasih hadiah? Hadiah yang nggak boleh. Tidak semua yang dibolehkan ya boleh selamanya. Ada masanya nggak boleh. Kita udah menikah, ya, hubungan suami istri boleh terus? Enggak. Masa haid nggak boleh? Ya, nyentuh istri, ya, istri saya enggak boleh. Kalau mayoritas ulama mengatakan nyentuh istri kalau wudhu batal, ya. Jadi ada masanya nggak boleh, ada masanya tidak boleh. Tidak semuanya yang boleh itu boleh selamanya, ya. Boleh selamanya. Makan nasi halal, berlebihan haram hukumnya, ya, nggak boleh. Jadi tidak semua yang halal itu halal selamanya. Ya, punya rumah halal, mewah-mewah gitu kan, ya, berlebihan maka itu haram hukumnya, nggak boleh juga. Jadi ada masanya tidak dibolehkan walaupun itu halal sekalipun, ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi walaupun sudah selesai sekalipun, kalau hubungan kita hanya pekerjaan nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia tidak boleh mengambil di luar upah resminya. Jadi budaya tip ya itu harus tanya sama ininya, ya. Kita di restoran biasalah di kita kalau restoran, kalau kita kan dikasih tagihannya itu pakai piring kecil biasanya. Nah, dia bermaksud ada di piring kecil itu ada uangnya gitu kan. Tanya sama yang punya restoran, Pak, maaf saya mau nanya sama tukang, boleh ngasih tip gitu kan? Oh boleh, tapi yang punya restoran, bukan pegawainya, bukan mandornya, bukan. Ya, kalau mandor dia juga dibayar, gitu kan? Ya, jadi harus kalau ada dilarang ngasih tip, apalagi itu tambah nggak boleh lagi. Jadi itu yang susah dihilangkan di Indonesia, ya, karena sudah ada budaya budaya korupsi tadi, ya, sehingga udah mengakar. Jadi sehingga orang nunggu tip terus, ya. Nah, ini itu yang salah, wallahu alam, ya. Tanggapi dikit. Oke, boleh. Tadi kan terkait yang dikasih tadi, nah sekarang misalnya parcel itu sudah di rumah, apa yang kita lakukan dengan parcel tadi setelah kita tahu itu haram? Apa kita jual uang lain? Sedekah aja. Oke. Jadi apa hukumnya? Bagaimana dengan parcel tadi udah nyampe di rumah, ya? Udah nyampe di rumah. Jadi kalau udah nyampe di rumah, ya, kalau bisa kita kasihkan kepada fakir miskin nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh kita yang menikmati, gitu kan? Ya, udah kita yang menikmati itu nggak boleh. Jadi karena ini bukan hak saya udah dibayar, dia ngasih saya, gitu kan, ya. Saya kasihkan kepada orang yang membutuhkan, boleh, ya. Ya, sama dengan apa? Sama dengan kita nabung di bank. Kan ada bunganya haram hukumnya karena itu masuk kategori riba,
ya kita ada bunganya, kita kasihkan kepada fakir miskin, nggak boleh. Tidak ada hak saya untuk ngambil lebih daripada tabungan saya. Saya nabungnya 100 juta ya 100 juta. Kalau jadi 105 juta gitu kan, maka 5 juta bukan punya saya. 5 juta adalah bukan hak saya. Kasihkan kepada fakir miskin, dibolehkan. Ya, jadi sama aja dengan sedekah orang tadi kepada fakir miskin, ya, bukan kepada kita sebagai pegawai. Dibolehkan, ya. Atau kalau mau kembalikan kepada yayasan, Pak Yayasan, ini saya ada parcel nih, gitu kan ya. Oh, udah ambil aja, alhamdulillah dikasih. Jadi harus si izin yang mempekerjakan, yang berhak untuk menggaji kita itu siapa? Dialah yang berhak untuk mengizinkan. Karena apapun upah dan uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita harus seizin, harus sepengetahuan orang yang mengupah kita. Wallahu a'lam. Nanya lagi sedikit. Siapa nih? Lajulah. Yang mana ini? Ujak nanya nyambung ke tadi lah, masalah murid tadi. Iya. Kalau dia kategori kata dia ngomong ini oleh-oleh. Abi baru balik ini oleh-oleh, dia ngawak lah buah-buahan. Dia mesti menduku, ngawak duku seperti Abi ini oleh-oleh aku pada dia balik. Nah, jadi kalau nerimo seperti itu, dianya oleh-oleh. Aku nanya ke bos aku dulu kan, pada sekolah. Aku ni gawak murid ni oleh-oleh nak. Dia dari dusun, duku seperti. Boleh aku terima apa tidak? Nah, seperti itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang parkir tadi, berarti ke parkir itu kan biasanya memang mobil kan 2.000, motor 1.000. Nah, kita ini harus kasihan dengan tukang parkir tadi, berarti tidak boleh itu. Kalau kita nak nunjuk 5.000 mobil, kita ada artinya apa-apa, cuma nunjuknya 5.000. Nah, dia nak balik kan, ada usaha biar ambil lah. Nah, oh terima kasih Pak katanya. Nah, sudah, berarti tidak boleh itu namanya parkir tadi. Nah, jadi mana yang oleh-oleh tadi? Oleh-oleh tadi, ya. Nah ini ya terkait dengan oleh-oleh tadi. Jadi Mak Mano ya, itu tadi. Jadi jangan kita nikmatin ini, kita kasihkan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Ya. Kalau memang kalau kita makan nikmatin galau-galau di sekolah itu lebih bagus lagi, boleh. Jadi artinya kita nggak boleh ngambil sesuatu yang dianggap sebagai upah kita, ya. Kalau kita dapat ngambil sendiri ya tidak boleh. Jadi karena ini untuk ini, balikan kepada sekolah semuanya. Ya, ajak nih, yuk ini ada oleh-oleh nih gitu kan. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Insyaallah kalau udah dimakan dengan sama-sama, karena bukan hak kita dewek kan. Ya, walaupun kalau dia ngomong, nah ini untuk Abi katanya. Ini untuk Abi oleh. Ini yang masalahnya. Ini yang masalahnya. Masalahnya kita ada kata hubungan dengan dia sebelumnya. Kecuali kita ada hubungan dengan dia sebelumnya. Ujo kan mungkin ngajar keponaan gitu kan ya. Ini abahnya ngasih gitu kan ya, boleh-boleh aja karena udah ada hubungan sebelumnya. Udah biasa kalau dia jalan-jalan ngasih gitu kan. Ini masalahnya ini ngasih kepada gurunya. Ya, ini masalahnya. Ngasih kepada gurunya. Kenapa Islam nggak membolehkan seperti itu? Karena khawatir nanti walaupun ini nggak ada sebab ini, tetap aja itu nggak boleh. Jadi bisa jadi wah ini ngasih oleh-oleh terus nih ya, anaknya nilai kecil dinaikin gitu kan ya, bisa jadi ya. Walaupun itu nggak ada yang seperti ini, itu cuma sekedar mencari kenapa dilarang gitu kan, supaya di saat orang bekerja memang bekerja dengan ikhlas ya, artinya sama semuanya, mau ngasih nggak ngasih itu sama. Jadi itu makanya dilarang di dalam Islam mengambil uang atau manfaat di luar daripada upah resmi ya, supaya dia bekerja memang dengan ikhlas ya, nggak membedakan satu sama lain. Ini ya banyak kasus seperti ini ya, sebagai dosen pun suka seperti itu, dikasih ini udah makan sama-sama ya, karena ini dikasihkan ke ini ya udah taruh di kantor, di kampus ya, di ini ya, yuk kita makan sama-sama nih, ada hadiah dari mahasiswi gitu kan ya. Nggak boleh kita nikmatin sendiri karena kita nggak punya hak mendapatkan upah dari dia. Nanya juga. Oke. Terkait dengan sangat ini. Halo. Sangat. Ya. Siapa nih? Mang Nuh. Ya, terkait dengan mala yunihi tadi ya, yang tidak berguna itu. Jadi nanti kan di akhirat nanti kan kita kan dipertanggungjawabkan semuanya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Betul. Nah, kalau seandainya kita misalnya capek, misalnya mungkin habis ngajar atau seharian kita ngajar penuh kegiatan,
Kemudian waktu kita gunakan untuk refreshing, untuk istirahat misalnya. Kita misalnya nonton sesuatu, nonton film misalnya. Tapi kita tidak tidak meninggalkan kewajiban kita sama Tuhan. Nah, apakah itu termasuk dari nantinya sesuatu yang tidak bermanfaat yang kita kita lakukan? Itu. Terus yang kedua, terkait yang tadi juga pemberian itu. Ya mungkin sama statusnya aku dengan Ujo nih kan, status sama di asrama ya. Kan biasanya kan kadang orang tua itu kan ya bukan mungkin nggak terkait dengan pekerjaan, tapi mungkin kadang memberi karena mungkin kita sudah memberikan nasihat kepada anaknya. Tapi biasanya kalau aku dikasih kayak gitu kan kasih banyak, biasanya kadang aku bagikan dengan ustazah juga di sini kan. Itu lebih bagus. Terus ya itu kan kadang ada juga yang ngasih gitu kan sedikit gitu kan. Nah dikasih kena ustazahnya tanggung gitu kan, kayak gitu. Nah apakah kewajiban respon kita itu bagaimana? Apakah kita terima ataukah memang kita maaf nggak nerima ini barang ini pemberian gitu. Nah, respon kita yang bagusnya bagaimana gitu? Ya itu saja. Oke, terima kasih ya. Hadiah-hadiah seperti tadi boleh diterima. Kan tadi udah boleh diterima, cuman tidak boleh kita nikmati. Jadi artinya kita boleh nikmatin sama-sama dengan yang terikat dengan yang bersangkutan gitu kan, ya udah guru-guru yuk nih ada makanan nih gitu kan, yuk kita makan sama-sama ya. Yang atau kita kasihkan kepada fakir miskin ada di jalan gitu kan, kasih, Bu, ini ada makanan Bu ya. Ada yang ngasih saya gitu kan. Alhamdulillah bagus ya. Dibolehkan, bukan dilarang kita nerimanya, silakan terima gitu kan, tapi kita tidak berhak dapat sesuatu dari orang yang dapat manfaat dari pekerjaan yang kita sudah dibayar. Karena kerjaan kita sudah dibayar gitu kan. Jadi jangan kita ngambil manfaat lebih daripada upah resmi. Upah resmi. Kalau ada yang manfaat seperti tadi ya udah silakan diterima, ya nikmatin sama-sama guru atau kita kasihkan kepada fakir miskin. Jangan kita nikmatin dewek. Karena status kita dengan mereka sama gitu, sama-sama guru gitu kan. Terkait tadi yang waktu yang kita misalnya habis kerja terus kita istirahat, kita nonton misalnya, kita nonton setengah hari misalnya gitu. Apakah termasuk dari waktu yang tidak berguna, tapi kita tidak meninggalkan kewajiban kita sama Tuhan. Kalau waktu sholat kita sholat kan biasanya ada kayak gitu kan. Ya karena semuanya kan dipertanggungjawabkan, inasam awal basor wal betul yawma nakhtimu ala afwahihim ya. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi sesuatu yang tidak, apakah itu termasuk yang tidak berguna karena kita perlu refreshing atau bagian mengistirahatkan jiwa kita. Begini, ada manfaat buat kebutuhan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat atau tidak. Kalau tidak tidak usah. Kalau ada misalnya gitu kan ya, ini film tentang rumah tangga. Oh ini siapa tahu ada pelajaran yang bisa saya pakai untuk bisa menyebabkan rumah tangga saya sakinah mawaddah, ada manfaat kebutuhan kita itu ya. Atau misalnya ini film ya terkait dengan perjuangan Islam, bagus, ada manfaat buat akhirat kita. Semakin kita mendalami ilmu tentang keislaman kita, semakin semangat kita atau untuk menguatkan keyakinan kita tentang Islam gitu kan, boleh. Ada manfaat dunia dan akhirat. Jadi kita sendiri istafti qalbak, kata Nabi. Tanya sama hatimu ya, wa in aftakan nas wa aftauk. Walaupun orang ngasih fatwa sekalipun, ente yang lebih tahu tentang itu. Ya. Jadi kan kalau di TV kan suka ada film kisah nyata ya, rumah tangga. Wah, ini saya mau dapat pelajaran dari sini dah ya, untuk bisa membantu saya membina rumah tangga dengan baik ya. Oh, ini masalah-masalahnya kalau di rumah tangga. Atau mungkin saya sendiri sebagai ustadz gitu kan suka nonton yang seperti itu ya. Kenapa? Karena kadang-kala banyak sekali yang bertanya kepada saya, harus tahu juga masalah di masyarakat gitu kan ya. Oh, ini kisah nyata gitu kan. Coba deh ya. Apa sih masalah-masalah di masyarakat? Boleh ada manfaat buat kebutuhan kita, kebutuhan saya untuk mengajar dan untuk saya memperbaiki di dalam membina rumah tangga gitu kan, boleh ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan kita nggak perlu ya, nggak ada kebutuhan buat kebutuhan dunia kita dan nggak ada manfaat buat akhirat kita, nggak perlu ya, dan nggak boleh ya hukumnya. Yusuf tuh ada yang tanya tuh Kak Agus. Silakan. Ya silakan. Ya.
Terima kasih. Mohon maaf, Assalamualaikum saya warahmatullahi lupa wabarakatuh. Pak Agus ini siapa ya? Rekannya Iya, teman almarhum. sekosan sama ini almarhum Dahlan. Oh, Masya Allah. Iya, waktu di Bandung. Iya. Iya, saya kembali kepada zakat. Bagaimana cara pelaksanaan untuk zakat, katakanlah sewa kamar-kamar kosan gitu. Pelaksanaannya apakah pada saat nerima langsung atau nanti setelah disetahunkan dengan potongan-potongan operasional kan artinya. Oke. Itu aja. Oke, jadi sewa kos itu kapan kita zakati? Sebenarnya semuanya dizakati setahun sekali. Setahun sekali. Jadi sewa kos itu masuk kategori penghasilan. Jadi penghasilan kita ditambah dengan penghasilan dari kos, ditambah lagi penghasilan dari dari bisnis, mungkin kita punya bisnis sampingan gitu kan, online gitu kan, semua penghasilan kita totalkan semua, ya, dikurangin kebutuhan, ya. Kalau kebutuhan itu tidak diserahkan kepada masing-masing. Kalau dalam kriteria Basnas itu per orang itu 750.000. Jadi kalau anggota keluarga itu 5 orang, berarti 3 juta sekitar 3.750.000. Itu kebutuhan. Berarti lebihnya itu adalah lebih dari kebutuhan. Maka selebihnya itu dizakatin. Jadi sewa tadi ya sama gaji-gaji sama sama bisnis, mungkin kita punya saham, punya bisnis, itu ditotalkan semua ya di akhir tahun ya, dipotong kebutuhan kita. Anggota keluarga kita berapa ya, itulah tadi per orang itu butuhnya tiap bulan ya dengan kebutuhan yang sederhana 750.000. Kira-kira seperti itu. Dikurangin kebutuhan, sisanya adalah buat dizakatin. Kalau kebutuhan anak kuliah gitu kan, ya. Itu lumayan besar. Gimana? Tergantung ya. Kuliah kan ada kuliah yang sederhana, ada kuliah yang mewah. Kalau ya jadi ukurannya yang sederhana ya. Jadi untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan mewah gitu kan. Jadi kalau kan ada yang kuliahnya sampai per semester 20 juta, itu berlebihan namanya. Ya. Kalau yang biasa itu yang per semester itu 5 juta, itu wajar lah. Ya, wajar. Kalau dikurangin itu karena itu kebutuhan. IPB aja 11 juta, gimana itu? Iya, berlebihan. Berlebihan. Berarti sekarang harganya. Jadi dipotong yang wajar ya. Tadi kan kalau standarnya Basnas itu per orang itu 750.000 kebutuhannya. Itu untuk makan ya. Kalau dikembalikan kepada perorangan bisa ini ya. Kan IPB minimalnya enggak 11 juta. Minimal. Itu udah paling murah. Paling murah 11 juta? Iya, untuk per semester. Untuk orang yang penghasilannya berapa itu? Pokoknya ada 4 grade. Nah, yang kalau nggak salah yang rata-rata itu 11 deh. Enggak mungkin kalau yang kalau di bawah untuk itu dia dapat ada diskon khusus, ada beasiswa atau apa-apalah kalau yang gitu. Iya. Jadi kalau standarnya sih banyak kuliah ya, kalau yang 5 juta itu banyak kalau di Jakarta ya. Jadi yang 5 juta itu 5 juta aja sebenarnya udah standarnya tinggi itu udah. Ada yang semesternya 2 juta, ada yang 3 juta, ada gitu. Itu yang sederhananya. Jadi kalau udah lebih berarti berlebihan. Jadi yang dipotongnya yang standar minimal aja. Yang standar minimal. 3 juta setengah, Win. Hah? Win 3 juta setengah. 3 juta setengah. Iya itu kan. Jadi artinya enggak dipotongnya 11 juta enggak. Kalau 11 juta ya habis jatah orang miskin, enggak ada lagi nanti. Jadi kita potonglah yang standarnya minimal. Standar minimal. Kalau kita mau nggak usah dipotong itu lebih baik ya. Kalau nggak mau ya nggak usah dipotong, lebih baik ya potong kebutuhan sehari-hari lah. Ya, jadi kalau Pak Didin Pak Didin mengatakan gitu kan, kalau bisa penghasilan itu nggak usah dipotong. Ya karena kalau dipotong nanti akan jadi syubhat buat kita.